Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingganya kita masih juga dibangunkan oleh Allah dari tidur kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya hingga datangnya yaumil akhir kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan sesi kultum kita kembali, kita akan coba sedikit mentadabburi firman Allah, yaitu surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Yang artinya, sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Al-Buruj ayat yang ke-10. Ayat ini menjelaskan tentang kondisi yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin, yaitu mereka menyiksa dan membakar orang-orang mukmin tanpa belas kasihan dan tanpa rasa kemanusiaan. Dan ayat ini menyebutkan bahwa jika mereka tidak bertaubat kepada Allah dan melepaskan diri dari kekufuran, menyesali atas apa yang mereka lakukan dan berazam untuk tidak kembali mengulangi perbuatan mereka yang menyiksa orang-orang mukmin, mereka akan mendapatkan azab jahannam. Ini merupakan balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Mereka mendapatkan siksa yang membakar di neraka, sebagaimana dahulu mereka membakar orang-orang mukmin dengan api-api di parit. Makna lain dari ayat ini adalah apabila mereka bertaubat kepada Allah terhadap kekufuran mereka dan dari kezaliman serta pembunuhan yang mereka lakukan kepada orang-orang mukmin, maka Allah akan mengampuni mereka dan tidak menyiksa mereka. Maksudnya, meski mereka telah menyiksa orang-orang mukmin dengan tindakan yang begitu keji, pintu taubat masih terbuka bagi mereka selama nyawa mereka belum sampai ke kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari barat. Betapa lembutnya dan betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah, faidah lain yang bisa kita ambil dari ayat ini ialah bahwa Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi para pendosa, sekalipun dosa-dosa mereka besar, bahkan kepada orang-orang yang telah membunuh para walinya sekalipun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa
taubatnya orang yang membunuh orang-orang mukmin itu diterima. Bahkan para ulama berijma bahwa taubatnya orang kafir dari kekufurannya itu diterima selama waktu untuk bertaubat belum habis, yaitu sebelum kematian sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Lalu ayat ini juga mengandung satu faedah penting, yaitu bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Sebagaimana orang-orang kafir yang pendosa membakar wali-wali Allah yang mukmin dengan api, maka Allah pun membalas mereka dengan azab jahanam dan azab neraka yang membakar. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu faedah yang lain yang bisa kita ambil ialah kedermawanan Allah dan keluasan, kesabaran, kemaafan, kasih sayang dan penerima taubat, di mana Dia menawarkan taubat kepada orang-orang kafir yang pendosa itu, sekalipun mereka kafir kepadanya dan menyiksa para wali-walinya yang mukmin ini. Ditunjukkan oleh ayat, sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka bertaubat. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, lihatlah kepada kemuliaan dan kedermawanan ini. Mereka membunuh dan menyiksa para walinya, tetapi Dia menyeru mereka kepada taubat dan ampunan. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa disampaikan tentang makna faidah ataupun tadabbur dari firman Allah Quran surat Al-Buruj ayat ke-10. Semoga bisa dapat kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, dan kita bisa amalkan untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pintu Allah, pintu taubat Allah sangatlah luas kepada seorang orang mukmin dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun. Sampai-sampai dosa membunuh pun Allah masih terima taubatnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.